Halo sahabat tani, pada kali ini, kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pengomposan langsung pada lahan seperti ini sahabat tani. Nah, di video sebelumnya sahabat tani, saya sudah berbagi pengalaman bagaimana bentuk bedengan untuk bercocok tanam secara organik, yaitu kita pinggirkan tanah kiri kanan dan kita kosongkan tengah. Nah, pada kali ini sahabat tani, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara penanaman kompos di tengah bedengan dan apa saja bahannya. Nah, sahabat tani, bahan yang pertama adalah ini ada E4. E4 ini berfungsi sebagai bakteri perombak untuk kompos-kompos yang ada ini. Nah, seperti yang ada di dalam ini sudah tertulis di sini jenis-jenis bakteri yang terkandung dalam E4 ini. Nah, karena saya belum buat biodekomposer, jadi untuk mempercepat proses penanaman saya menggunakan E4 dan ini ada dijual di toko tani sahabat tani. Jadi bisa dibeli. Ini fungsinya untuk kita fermentasi kompos ya. Karena di dalamnya ini terkandung segala bakteri pengurai atau perombak kompos yang ada. Sehingga ini bahan yang pertama. Nah, bahan yang kedua adalah air sahabat tani, air ya. Kemudian bahan yang ketiga alat semprot sahabat tani. Kemudian bahan yang kelima ada kompos sahabat tani. Ini kotoran hewan tai ayam untuk dicampur. Mengapa saya pakai kotoran hewan tai ayam ini untuk dijadikan kompos di tengah ini? Nah, karena di dalam kotoran hewan ini juga terkandung bakteri pengurai dan juga untuk unsur-unsur nutrisi ada terkandung dalam ini, sehingga kotoran hewan ini juga akan membantu penguraian segala kompos dan sehingga pada akhirnya inilah yang akan menjadi unsur hara pada tanah. Kemudian selain kotoran hewan, di sini saya mengambilkan daun. Nah, ini daun sahabat tani, ini bekas timun yang lalu, sampah timun. Nah, makanya saya bilang jangan dibuang, dibakar sampah timunnya, tapi dijadikan kompos. Ini juga bahan harus di sini. Nah, ini bahannya. Nah, adapun aplikasi penggunaan ini, saya menggunakan alat penyiram ini yang berukuran 7 liter air ya, tutup daripada E4 ini, dan setelah itu kita akan tambah dengan air biasa, air yang jernih ya sahabat tani. Nah, seperti ini sahabat tani, saya akan tuang ini sebanyak 7 tutup ya, jadi 1:1 sahabat tani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 tutup ya sahabat tani. E4 nya. Kemudian kita tambah air, kita penuhkan dengan air biasa, air yang jernih sahabat tani ya, seperti ini sahabat tani. Setelah itu sahabat tani, segala kompos yang ada di tengah bedengan ini akan kita siram dengan menggunakan air E4 ini tadi. Kita siram merata sampai basah sahabat tani, seperti ini ya. Kita siram sampai basah, sampai merata. Nah, kenapa harus disiram dengan E4 sahabat tani? Karena ini akan membantu untuk proses penguraian. Nah, jadi sampah-sampah daun-daun ini nanti sahabat tani, sampah daun dan kotoran hewan ini nanti akan hancur dan akan menyatu dengan tanah menjadi tanah sahabat tani. Sekalipun ada tersisa, tapi ini sudah busuk, sudah hitam dan busuk, tapi itu sudah mengandung unsur hara. Nah, tapi ada sebagian yang memang benar-benar itu sudah terombak oleh segala bahan ini tadi dengan penguraian bakteri ini tadi. Nah, sehingga itulah nanti tanah ini akan menjadi subur, sebab tanah ini terkandung dan tercukupi ya unsur hara, sehingga ini nanti kita akan lihat bagaimana hasil tanaman selanjutnya, apakah dia subur atau bagaimana.
dan pengalaman di penanaman sebelumnya itu, puji Tuhan, jadi timun yang saya tanam itu subur dan menghasilkan buah yang maksimal hasilnya, sahabat tani. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita siram ini, sahabat tani, kompos yang di tengah ini nanti kita akan tutup dengan tanah yang ada di pinggir-pinggir ini, kita tutup merata. Kita tutup merata ya, kiri kanannya kita tutup kompos yang di tengah ini, dan kita biarkan selama kurang lebih 7 hari. 7 hari baru kita boleh menanamnya, sahabat tani. Nah, seperti ini sahabat tani, setelah kita siram kompos yang ada di tengah bedengan ini ya, kita akan tutup bedengan ini dengan tanah yang ada di kiri kanan ini, kita tutup dengan menggunakan cangkul ini, sahabat tani. Seperti ini contohnya. Jadi tanah ini kita masukkan ke tengah ya, kita geser ke tengah ya, sahabat tani, seperti ini, rata seperti ini, sahabat tani. Kita geser dan kita angkat seperti ini ya, sahabat tani, kita geser. Nah, seperti ini, sahabat tani, kita tutup merata, sahabat tani. Tanahnya ini kita tutup, kita akan fermentasi ya. Jadi kompos yang di dalam ini akan kita fermentasi selama 7 hari baru siap ditanam. Nah, seperti ini sahabat tani, bentuk bedengan yang sudah ditutup ya. Jadi sudah merata, sudah saya tutup seperti ini. Nah, jadi merata seperti ini ya. Ini sudah ditutup, sahabat tani. Jadi seperti inilah bentuk bedengan yang sudah ditanam kompos dan sudah ditutup rata. Dan tinggal tunggu sekitar 7 hari saya akan menanam benih timun. Nah, sana yang belum ditutup, sahabat tani, ini yang belum ditutup. Ini ada kompos daun-daun, sampah daun. Nah, ini seperti ini, sahabat tani.